Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perhitungan indeks produktivitas IP dengan pendekatan model pada PT Mitra Polimer. Saya NIM 141230098, nomor absen 33. Untuk latar belakang, produktivitas merupakan faktor penting bagi perusahaan manufaktur untuk menilai kemampuan dalam mengubah input menjadi output secara efisien. PT Mitra Polymer Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan plastik perlu menjaga efisiensi penggunaan tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, dan mesin agar mampu bersaing di industri. Pada periode evaluasi, perusahaan mengalami peningkatan output, namun juga diikuti kenaikan beberapa biaya operasional sehingga belum tentu menunjukkan efisiensi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis produktivitas menggunakan metode indeks produktivitas. Pendekatan model untuk mengetahui tingkat kinerja setiap faktor produksi dan sebagai dasar perbaikan perusahaan di masa mendatang. Data, input, dan output. Ini sebagai contohnya yaitu yang nomor satu banyaknya output unit periode 1 5.500 dan periode 2 6.800, dan contoh-contoh lainnya yaitu jam tenaga kerja langsung, ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan langsung atau tidak langsung, energi yang digunakan atau KWH, material yang digunakan, kilogram, biaya perawatan mesin. Rumus perhitungan indeks produktivitas IP dengan pendekatan model. Rumusnya yaitu IP-nya sama dengan AOMP per RIMP dalam kurung bagi atau AOBP per RIBP dalam tutup kurung dikali 100. Jadi untuk output bagi OMP sama dengan output agregat untuk periode yang diukur. AOBP output bergerak agregat untuk periode dasar. Untuk input dibagi RIM sama dengan input-input untuk periode yang diukur. RIBP sama dengan input-input untuk periode dasar. Hasil dari indeks produktivitas IP yang dihitung. Nah, yaitu IP tenaga kerjanya itu 93,60, IP kongkos tenaga kerja langsung 107,51, IP penyusutan modal 74,52, IP nilai modal 98,98, IP ongkos total langsung 103,68, IP ongkos total keseluruhan 98,18, IP energi 106,06, IP material 102,99, IP biaya perawatan mesin yaitu 81,36. Untuk indeks produktivitas IP untuk periode satunya yaitu sebagai berikut. Yang jam kerja tenaga langsung itu bisa dilihat pada bagian tabel berikut. Indeks produktivitas IP periode 2. Nah, ini untuk sudah dihitung data-datanya. Jadi ini hasilnya untuk periode yang diukur periode 2. Untuk rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas IP, ini jadi IP tenaga kerja periode satunya 100, periode 2-nya 9.360. Untuk perubahan nilai indeks produktivitas B min A sama dengan min 640, dan gitu juga yang lainnya.
Untuk kesimpulan indeks produktivitas yaitu IP tenaga kerja min 640 sampai 6,40, penurunan IP sebesar 6,40%. Terus untuk IP ongkos tenaga kerja yaitu 751, penjelasannya yaitu kenaikan IP 7,51 dan begitu pula selanjutnya yang minus itu adalah penurunan, yang plus adalah kenaikan. Jadi untuk kesimpulan aktivitas tenaga kerja menunjukkan penurunan IP sama dengan 93,60 yang dikondisikan bahwa pengguna jam kerja belum mampu menghasilkan output secara operasional. Untuk indeks produktivitas biaya tenaga kerja langsung mengalami peningkatan IP 107,51 yang mencerminkan adanya efisiensi dalam pengeluaran biaya tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan. Indeks produktivitas penyusutan modal mengalami penurunan yang signifikan. IP sama dengan 74,52 sebagai akibat dari peningkatan beban penyusutan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan output yang sepadan. Indeks produktivitas nilai buku modal relatif stabil IP 98,98 menunjukkan bahwa perubahan nilai aset masih sejalan dengan perubahan tingkat produksi. Indeks produktivitas ongkos total langsung mengalami peningkatan IP 103,68 yang mengidentifikasikan adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya langsung produksi. Indeks produktivitas ongkos total keseluruhan mengalami sedikit penurunan yang ditunjukkan bahwa peningkatan biaya total lebih tinggi dibandingkan peningkatan output. Indeks produktivitas energi mengalami peningkatan IP 100,6 yang menandakan perubahan energi yang menjadi lebih efisien dalam mendukung aktivitas produksi. Indeks produktivitas material menunjukkan peningkatan IP 102,99 yang mencerminkan memanfaatkan bahan baku. Untuk indeks produktivitas nilai buku modal relatif stabil IP 98,9 yang menunjukkan bahwa nilai aset semakin sejalan dengan perubahan tingkat. Untuk indeks produktivitas total langsung mengalami peningkatan IP 103,68 yang mengondisikan adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya langsung produksi. Untuk indeks produktivitas ongkos total keseluruhan mengalami sedikit penurunan IP 98,18 yang menunjukkan bahwa peningkatan biaya total lebih tinggi dibandingkan peningkatan output. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, rekamannya.